Bab 329, tidak bisa melakukan itu. Sean, kamu memprovokasiku. Kamu tahu itu. Apa kamu tahu harus membayarnya dengan apa? Ethan memelototi Sean dan sangat marah. Ethan berpikir dan sangat marah. Ethan berpikir bahwa Sean hanya orang cacat, jadi dia tidak perlu mengurus Sean sendiri. Jika tidak, dia akan terlihat seperti menindas orang cacat. Namun sekarang, Ethan benar-benar muak dan hanya ingin membunuh Sean. Konsekuensi? Aku ingin tahu soal itu. Sean mengangkat lengan dengan pelan, menggulung lengan bajunya, dan menjawab tenang. Haha! Ethan melambaikan tangan dan mencibir. Suruh semua satpam ke sini. Aku ingin tahu seberapa hebat dia dalam melawan. Ethan tahu bahwa ada 100 penjaga keamanan di Hotel Lakeside. Beberapa petugas keamanan dipekerjakan oleh geng. Ethan tidak percaya bahwa Sean bisa mengalahkan begitu banyak orang. Begitu Ethan memberikan perintah, beberapa petugas keamanan sudah mengambil tindakan dan mendekati Sean. Tidak semua petugas keamanan dan staf tahu siapa Sean karena manajer mereka tidak memberitahu mereka semua. Aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini hari ini. Ethan tersenyum dingin dan menunjuk Sean, lalu berteriak. Pukul dia! Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Aku akan memberikan imbalan pada kalian semua nanti. Ethan mendengus dingin dan seketika puluhan satpam mengepung. Tuan Ethan, ini... Resepsionis dan seorang pria paruh baya ingin menghentikan mereka, tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, Ethan menyela mereka. Enyahlah! Siapapun yang menolongnya, akan kuberi mereka pelajaran juga. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali untuk berbalik melawanku di kota Riverfall. Setelah Ethan mengertakkan gigi dan berteriak, semua orang di dekatnya hanya diam. Beberapa dari mereka tahu bahwa Sean mengenal manajer mereka, tetapi mereka tetap tidak mau mencari masalah dengan Ethan hanya karena Sean mengenal manajer mereka. Serang! Patahkan kakinya! Ethan berteriak. Dia mundur beberapa langkah sambil tersenyum dingin dan menatap Sean. Lihat itu. Kekuasaan berbicara. Jika aku ingin memukulmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Ethan terkikik. Setelah itu, puluhan satpam itu berlari ke arah Sean. Berhenti! Suara bentakan terdengar dari luar pintu pada saat itu. Wakil manajer umum. Halo, wakil manajer umum. Semua orang tercengang, tetapi mereka langsung menyapa pria itu. Pria itu adalah wakil manajer umum Hotel Lakeside. Seketika, seseorang berjalan ke arah wakil manajer umum dan melaporkan kepadanya apa yang telah terjadi. Tuan Ethan, kenapa Anda begitu marah? Wakil manajer umum itu mengangguk sedikit dan menatap Sean. Dia menoleh ke arah Ethan dan berkata, Kamu datang pada waktu yang tepat. Suruh semua satpam kemari dan aku harus memberinya pelajaran. Ethan melirik wakil manajer umum itu dan memberi perintah. Hotel Lakeside adalah milik perusahaan besar, tetapi wakil manajer umum hanya karyawan biasa hotel, jadi Ethan tidak menganggapnya serius. Aku minta maaf, Tuan Ethan. Kami tidak bisa melakukan itu. Wakil manajer umum itu tersenyum dan menolak Ethan. Kamu bilang apa tadi? Ethan mendengar dan dia menatap wakil manajer umum itu dengan dingin. Tuan Lane adalah tamu kami dan kami tidak bisa bersikap kasar kepada Tuan Lane. Bukan hanya itu, tetapi kami juga perlu memastikan bahwa Tuan Lane aman di sini. Jadi Tuan Ethan, tolong pahami itu. Meskipun dia mengatakannya dengan cara yang dangkal,
Nadanya tegas. Kamu ingin melawan keluarga Eason dan aku? Apa kamu tahu kalau aku bisa dengan mudah membuatmu kehilangan pekerjaanmu? Eason menyipitkan mata dan mengancam wakil manajer umum itu. Wakil manajer umum itu hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Wakil manajer umum itu ingat apa yang dikatakan sang manajer umum kepadanya. Jika hotel itu membuat Eason kesal, kasus terburuk bagi hotel itu adalah ditutup. Namun jika mereka mencari masalah dengan Sean, mereka semua mungkin akan mati, jadi wakil manajer umum tahu pihak mana yang harus dia ambil. Jika ada orang yang memprovokasi Eason, hotel lebih memilih kehilangan klien dan mereka akan tetap memastikan bahwa Eason puas. Namun jika menyangkut Sean, itu akan menjadi kebalikannya. Tuan Eason, ini bukan tempat bagi Anda untuk mengurus konflik Anda. Saya minta maaf. Setelah itu, wakil manajer umum itu menoleh ke puluhan penjaga keamanan. Hei! Apa ini cara kalian memperlakukan tamu yang sangat penting? Pergi dari sini. Ambil gaji terakhir kalian dan tidak perlu masuk kerja besok. Bab 330, Dunia Bisnis Terguncang. Frank, antarkan Tuan Lane ke mobil. Setelah mengatur semuanya, wakil manajer umum itu mengangguk pada Sean dan berjalan kembali ke hotel. Wakil manajer umum itu ingin mengantar Sean sendiri, tetapi dia tidak boleh membuat segalanya terlalu jelas di hadapan Eason. Kamu! Eason sangat kesal sehingga dia gemetar. Namun Eason tahu bahwa keluarga Eason bukan pemilik hotel Lakeside, jadi jika wakil manajer umum itu tidak membantunya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Aku ingin memberimu beberapa hari lagi untuk hidup, tetapi jika kamu mau mati, aku dapat memberikannya kepada kamu lebih awal. Sean menggerakkan kursi rodanya dan mengatakan itu dengan tenang ketika melewati Eason. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sean, Eason mengertakkan gigi dengan marah. Eason mendengus dingin. Baiklah. Sean dan kalian semua, aku akan mengingat kejadian hari ini. Setelah tanggal 9, keluarga Eason akan menutup hotel ini. Sean, aku akan membunuhmu pada hari itu. Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan pergi. Eason dalam suasana hati yang baik hari ini dan dia hendak memeriksa dekorasi hotel. Namun sekarang, suasana hati Eason sedang tidak bagus. Aku tidak terlalu peduli tentang dia sebelumnya. Kamu membuatku kesal, tapi kamu masih bertanya apa yang harus kamu lakukan. Nora tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah melihat pria yang berpikiran sederhana seperti Sean. Nora berpikir, apa kamu tidak tahu cara membuat seseorang senang setelah bertengkar? Sean datang ke kamar Nora selama lebih dari 20 menit dan Sean sama sekali tidak menjelaskan apapun tentang dirinya. Aku menjelaskan padamu, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Sean mengerutkan kening merasa sedikit tidak berdaya. Sean berpikir, kamu tidak akan mendengarkanku meski aku menjelaskan padamu. Nora berkata, teruslah mencoba. Apa itu alasanmu? Pikiranmu sangat sederhana. Nora menggerakkan tubuhnya dan terdengar sedikit kesal. Namun jika kamu tidak mendengarkanku, tidak ada gunanya aku menjelaskan. Sean berhenti beberapa detik dan hanya menjawab dengan lugas. Kamu? Nora sangat kesal. Dia berpikir, bagaimana kamu bisa seperti itu? Aku tidak butuh penjelasanmu, tetapi aku ingin kamu menunjukkan kepadaku bahwa kamu mau menjelaskan. Apa kamu mengerti? Nora langsung duduk tegak dan menatap Sean. Nora bersikap agak tidak masuk akal. Namun biasanya, orang hanya akan bersikap tidak masuk akal ketika mereka sedang berbicara dengan seseorang yang mereka cintai.
Nora harus menerima bahwa Sean tidak akan berbicara manis padanya. Nora berpikir, "Aku sangat tidak berdaya sehingga terikat dengan pria sepertimu. Apa yang harus aku lakukan?" Nora hanya bisa menghibur diri sendiri. "Aku akan mendengarkan penjelasanmu. Katakan padaku." Nora duduk di samping tempat tidur. Dia menatap Sean dan bertanya, "Aku menyiapkan barang-barang itu untukmu di hotel. Itu sebabnya aku mengajakmu ke sana. Apa-apaan sih Ethan itu?" Sean menatap Nora dan dia serius. "Apa kamu memesan hotel itu?" Nora tercengang dan reaksi selanjutnya adalah apa Sean telah memesan hotel untuk tanggal 9. Hanya untuk tanggal 9. Aku hanya memesan hotel itu untuk tanggal 9. Sean menggeleng dan menjelaskan. Nora tertegun selama beberapa detik dan terus menggelengkan kepalanya. "Jangan bercanda denganku. Aku tahu kamu punya uang, tetapi Ethan punya lebih dari sekadar uang. Dengan koneksinya, Hotel Lakeside tidak akan membuatnya marah untukmu. Bahkan jika kamu bersedia membayar 2 kali lipat, hotel itu tidak akan cari masalah dengan Ethan. Ethan jelas orang yang memesan hotel untuk tanggal 9. Nora berpikir bahwa Sean hanya bercanda. "Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja sampai tanggal 9. Sean perlahan menggeleng. Dia berpikir, "Lagi pula tanggal 9 tidak lama lagi. Kamu akan mengerti semuanya saat itu." Nora menatap mata Sean beberapa detik. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan lantang. Setelah beberapa saat, Nora menggeleng tanpa mengatakan apapun. Pada saat yang sama, sesuatu yang besar terjadi di dunia bisnis kota Riverfall. Distrik Dragon Breath adalah tempat paling menjanjikan di kota Riverfall. Tanah di sana mahal karena semua perusahaan dan grup ingin memiliki sebidang tanah itu. Keluarga Ethan menggunakan banyak koneksi dan uang untuk berhasil melewati proses penawaran terakhir. Keluarga Ethan berpikir bahwa mereka pasti akan mendapatkan tanah itu. Namun, pada saat kritis, keadaan berubah. Grup Acton dari kota Riverfall memberikan pukulan yang kuat. Hasil penawaran sudah keluar hari ini. Penawaran grup Acton adalah 420 miliar rupiah. Grup Acton berhasil membeli tanah itu. Setelah berita tentang penawaran grup Acton keluar, seluruh pasar dan banyak pengusaha di kota Riverfall terkejut. Bab 331, Kerjasama. 420 miliar rupiah adalah jumlah uang yang sangat besar. Grup Acton yang kecil dan tidak dikenal itu tiba-tiba menjadi terkenal di kota Riverfall setelah penawaran itu. Grup dan perusahaan yang tak terhitung jumlahnya mengadakan pertemuan mendesak dan ingin tahu lebih banyak tentang grup Acton. Grup Acton menggemparkan kota Riverfall, membuat perusahaan dan grup lain harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengannya, termasuk keluarga Perkins. Nyonya Perkins mengadakan pertemuan untuk membahas grup Acton. Nyonya Perkins sudah berhenti mengurusi bisnis keluarga. Jadi Kenneth, paman tertua Nora, bertanggung jawab atas perusahaan itu. Namun, ketika menyangkut masa depan perusahaan, Nyonya Perkins langsung bertindak cepat. Keluarga Perkins kembali berkumpul di ruang rapat perusahaan utama keluarga Perkins. "Nora, kenapa kamu mengajak dia ke sini?" Kenneth agak mengernyit dan menatap Sean. Orang-orang lain dari keluarga Perkins juga memandang Nora tidak setuju. "Aku satu-satunya orang yang dekat dengannya. Jika aku tidak mengajaknya ke sini, apakah ada di antara kalian yang akan merawatnya?" Nyatanya tidak akan ada yang menyangka jika Nora masih tetap pada pendiriannya sampai saat ini. "Kamu!" Yates langsung berdiri
dan dia hendak mengatakan sesuatu. Duduklah. Kita kembali bicarakan poin pentingnya. Nyonya Perkins mengerutkan keningnya sedikit, jadi Yates hanya bisa menggertakkan gigi dan duduk. Aku pikir kalian semua mendengar tentang grup Acton. Aku ingin tahu apa pendapat kalian tentang itu. Nyonya Perkins memutar cincinnya, dan dia menatap semua orang. Nenek, aku pikir kita harus berteman dengan perusahaan besar seperti grup Acton. Yates benar. Grup Acton terlibat dalam banyak pasar yang berbeda, beberapa pasar cocok dengan perusahaan kita, jadi mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Grup Acton adalah perusahaan asing. Jika mereka ingin bertahan di sini, mereka harus bekerja sama dengan perusahaan lokal. Itu kesempatan kita. Sean sudah menduga apa yang akan dilakukan orang-orang di keluarga Perkins. Orang-orang dari keluarga Perkins akan mencoba mendekati perusahaan yang lebih besar karena grup Acton dipandang sebagai perusahaan yang sukses bagi mereka. Namun, mereka tidak bisa begitu saja meminta grup Acton untuk bekerja sama dengan mereka. Itu masuk akal. Grup Acton ingin menjalankan usahanya di kota ini, dan mereka pasti akan melakukan sesuatu yang besar di kota Riverfall. Jika kita dapat bekerja sama dengan mereka, kita akan memiliki perkembangan besar. Kita harus menghubungi grup Action secepatnya. Nyonya Perkins membuat keputusan akhir tentang rencana strategi bisnis grup Acton. Nyonya Perkins berpikir, yang perlu kita lakukan sekarang adalah berteman dengan grup Acton. Akan sangat bagus jika kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Nenek, jangan khawatir tentang hal itu. Aku akan mengurus itu. Yates merekomendasikan dirinya sendiri. Dia menepuk dadanya dan berkata dengan penuh semangat. Apa kamu berpikir bahwa kamu bisa melakukannya? Nyonya Perkins agak ragu-ragu. Nyonya Perkins menyukai Yates, tetapi dia jelas tahu bahwa kemampuan Yates terbatas. Nyonya Perkins berpikir, tidak apa-apa kalau Yates hanya mengurus hal-hal kecil, tapi berkomunikasi dengan grup Action itu hal besar, dan aku harus menanggapinya dengan serius. Nyonya Perkins berpikir Yates mungkin tidak bisa menangani itu. Nenek, aku bisa melakukannya. Namun Yates sama sekali tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Dia kembali menepuk dadanya dan berjanji. Yates berpikir, aku tidak peduli apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Aku harus mengambil kesempatan ini dulu. Jika aku mewujudkannya, semua orang di keluarga akan menghargai usahaku. Fanny tersenyum dan berkata kepada Nyonya Perkins, Nenek, aku juga bisa pergi dengan Yates. Seharusnya tidak ada masalah. Soal itu, Nyonya Perkins masih ragu-ragu, dan tanpa sadar dia menoleh pada Nora. Pada saat ini, Nora menatap Nyonya Perkins dengan penuh harapan. Padahal, Nora ingin melakukannya. Dia benar-benar menginginkan yang terbaik untuk keluarga Perkins, dan dia ingin keluarganya tumbuh lebih baik dan lebih baik. Dia benar-benar menginginkan yang terbaik untuk keluarga Perkins, dan dia ingin keluarganya tumbuh lebih baik dan lebih baik. Juga, Nora benar-benar membutuhkan kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk keluarga Perkins, jadi dia akan dihargai di dalam keluarga dan tidak ada yang akan kasar pada Sean lagi. Nora berpikir bahwa dia perlu bergabung. Nora, menurutmu? Sebelum Nyonya Perkins menyelesaikan kalimatnya, Nora duduk tegak, dan dia siap mengiyakan. Maaf, akhir-akhir ini Nora sibuk. Namun, saat ini, Sean menolak Nyonya Perkins demi Nora. Apa? Semua orang menatap Sean dengan tatapan bingung. Bahkan Nora bingung dan menoleh pada Sean dengan marah. Nyonya Perkins berpikir, ada apa denganmu, Sean? Tidak apa-apa bagimu untuk tidak berambisi, tapi Nora perlu menghidupi seluruh keluarga.
Tidak apa-apa kamu tidak berguna. Tapi bagaimana bisa kamu tidak mengizinkan Nora melakukan itu? Sean, apa maksud ucapanmu? Nyonya Perkins marah. Sean melipat lengan bajunya dan berkata dengan tenang. Aku minta maaf. Grup Acton tidak akan bekerja sama dengan keluarga Perkins. Tujuan utama didirikan grup Acton didirikan karena Sean ingin menyiapkan rencana cadangan untuk Nora. Jika Nora tidak bisa tinggal di keluarga Perkins lagi, dia bisa saja meninggalkan perusahaan keluarga itu dan bekerja di grup Acton. Jadi Sean tidak ingin grup Acton memiliki hubungan dengan keluarga Perkins. Bab 332, Aku yang mendirikan grup Acton. Omong kosong! Keluarga kita adalah yang tertua di kota Riverfall dan kita memiliki banyak koneksi. Kita memang tidak memiliki sumber daya keuangan seperti grup Action, tetapi kita adalah perusahaan lokal. Perusahaan Acton tidak bisa bersaing dengan kita mengenai sumber daya yang kita miliki. Grup Acton harus bekerja sama dengan perusahaan seperti kita. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Setelah Yates mengatakan itu, semua orang dari keluarga Perkins terus mengangguk. Mereka berpikir, grup Acton memiliki sumber daya keuangan yang besar, tetapi jika mereka ingin berhasil di tempat asing, mereka perlu bekerja sama dengan perusahaan lokal. Itu adalah cara tercepat bagi mereka untuk tetap bertahan. Keluarga Perkins selalu berkembang di kota Riverfall, jadi mereka yang paling tahu situasi kota Riverfall. Mereka juga memiliki banyak koneksi di sini, dan perusahaan kecil lainnya di kota Riverfall tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, masuk akal bagi keluarga Acton untuk bekerja sama dengan keluarga Perkins. Sean tahu dia telah mengatakan sesuatu secara tidak sengaja, tapi dia tidak tertarik untuk menjelaskannya pada mereka. Dia hanya perlahan menoleh pada Nora dan menatapnya serius. Nora, percayalah padaku. Jangan main-main dengan hal itu. Itu tidak perlu. Sean menatap Nora, dan dia menjelaskan. Kamu? Aku. Nora menatap mata Sean beberapa detik, dan dia membuang muka tanpa berkata lebih banyak. Nora berpikir, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Nenek, bagaimana kalau nenek mengirim orang lain? Nora merasa tidak rela, tapi dia menyerah dengan kesempatan itu. Sika? Orang lain menggoda dan merasa kasihan pada Nora. Mereka berpikir, ini adalah kesempatan besar, tapi kamu melepaskan kesempatan itu hanya karena Sean. Kamu ditakdirkan untuk bersamanya. Orang bodoh cocok bersama orang cacat. Yates tersenyum dalam hatinya. Dia berpikir, lebih baik kamu menyerah, Nora. Tidak ada yang bersaing denganku sekarang. Nyonya Perkins, Tuan Kenneth, ada yang ingin saya laporkan. Saat itu, seseorang mengetuk pintu ruang rapat. Seorang manajer masuk ke ruang meeting setelah mendapat izin. Ada apa sebenarnya? Jika memang bukan sesuatu yang serius, bicaralah setelah pertemuan ini. Yates mengerutkan kening dan menatap manajer itu, dan dia terdengar agak tidak sabar. Yates berpikir, membicarakan tentang kerjasama dengan grup Acton adalah hal terpenting saat ini. Tuan Yates, ini tentang grup Acton? Manajer itu memegang berkas di tangannya, dan dia menjelaskan. Benarkah? Apa itu? Nyonya Perkins sangat peduli dengan kerjasama itu. Nyonya Perkins, banyak perusahaan yang sudah berbicara dengan grup Acton tentang kerjasama. Kebanyakan dari perusahaan itu adalah perusahaan kecil di kota Riverfall. Manajer membuka folder dan melaporkan dengan cepat. Benarkah? Orang-orang itu mengambil tindakan begitu cepat. Namun, mereka sangat berani karena mereka hanya perusahaan kecil. Bagaimana mungkin grup Acton akan menanggapi mereka? Yates menyeringai,
dan dia berbicara dengan nada merendahkan. Tuan Yates, perusahaan-perusahaan kecil itu berhasil mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Acton. Hampir semua orang sudah menandatangani kontrak dengan grup Acton. Setelah manajer mengatakan itu, mata Yates terbelalak, dan orang-orang lain di keluarga Perkins semuanya terkejut. Mereka berpikir, sungguh tidak bisa dipercaya bahwa perusahaan besar seperti grup Acton mau bekerja sama dengan perusahaan lain dengan mudah. Meskipun kita tahu bahwa grup Acton memiliki bisnis di banyak bidang, mereka seharusnya bermitra dengan perusahaan yang sekelas dengan mereka, kan? Kita juga tidak bekerja sama dengan perusahaan sembarangan. Namun, grup Acton menerima segala macam tawaran kerjasama. Itu adalah sesuatu yang istimewa. Itu artinya grup Acton tidak pilih-pilih dengan perusahaan yang akan diajak bekerja sama. Perusahaan kita memiliki sejarah terpanjang dan kita memiliki koneksi yang hebat. Kita harus bisa bekerja sama dengan mereka juga, kan? Nyonya Perkins menyipitkan matanya dan menyiratkan tujuan utamanya. Ya, kita harus bisa. Tentu saja. Tidak mungkin keluarga Perkins kalah dari perusahaan-perusahaan kecil itu. Semua orang dari keluarga Perkins sangat senang seolah-olah kontrak kerja dengan grup Acton sudah di depan mereka. Aku dengar ada yang mengatakan bahwa grup Acton tidak akan bekerja sama dengan kita, kan? Apa orang itu sedang merasa malu sekarang? Fanny menyelangkan tangannya di depan dada dan menatap Sean menggoda. Orang-orang itu menertawakan Sean. Jika Nora menerima pekerjaan itu, dia akan dengan mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dan mendapatkan pujian dari seluruh keluarga. Namun, Nora telah kehilangan kesempatannya akibat perkataan Sean. Kita belum punya kontraknya. Sean meletakkan tangannya di atas meja dan dia terdengar tenang. Bukankah itu sesuatu yang pasti? Sean, kamu terdengar yakin tentang itu. Apa kamu yang mendirikan grup Acton? Fanny membuka sebotol air dan meneguknya. Dia tertawa jijik dan menggelengkan kepalanya. Sean dengan tenang menjawab, Aku yang mendirikan grup Acton.